Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Raffi Saka. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas alur sebuah cerita. Oke, sebelum lanjut, yuk bantu subscribe dan like serta komen serta share ke teman-teman kalian agar admin semakin semangat lagi membuat video terbaru di setiap harinya. Oke, langsung saja. Master Sekte Darah tertangkap basah dan mundur 2 langkah. Dia tidak terluka, tetapi ketika dia melihat jejak kaki di perutnya, wajahnya langsung muram. Tidak ada yang pernah berani menendangnya. Ini membuatnya kesal, bahkan lebih dari menyakitinya. Saya akui bahwa tubuh Dewa Bela Diri Anda sangat kuat. King Kong tidak buruk, tidak mati, ada abadi. Tetapi Dokter Damar, yang hanya memiliki tubuh Dewa Bela Diri tidak dapat berurusan dengan saya. Jangan bunuh aku. Sebaliknya aku tidak percaya pada cangkar kura-kuramu. Itu bisa melindungimu seumur hidup. Sekarang biarkan kamu melihat sihir iblis darahku. Setelah berbicara, mata Master Darah Iblis itu tiba-tiba memerah. Bangunlah dan maju selangkah. Panggilan, sejumlah besar pembuluh darah mengerikan muncul di permukaan kulitnya. Roh jahat menyelimuti seluruh aula di dalam dan luar. Meskipun Master Sekte Darah berbicara dengan arogan, dia tidak berani menjadi sombong. Penampilan Damar sebelumnya sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Dibandingkan dengan sebelumnya, saya tidak tahu seberapa kuat dia. Jika Master Sekte Darah meremehkan Damar saat ini, dia akan bodoh. Dengan aktivitas teknik Master Sekte Setan Darah, seluruh aula menjadi sangat suram dan dingin. Tampaknya ada bau darah di udara yang menjijikan. Master Sekte Darah bahkan lebih menakutkan saat ini. Dia menatap Damar, tiba-tiba menunjukkan senyum mengerikan, mengangkat telapak tangannya dengan tajam, dan meraih ke arah Damar dari udara. Damar mendengus, buru-buru mundur dan melompat keluar dari aula. Ledakan, saat ini dia melompat. Posisi dia berdiri cepat mengembun menjadi awan darah dan meledak secara langsung. Tanah langsung tertusuk di mana-mana ia meledak, dan sejumlah besar cairan seperti darah mengalir ke dalam di sepanjang tanah yang tertusuk seperti asam sulfat mengerikan. Kekuatan ini telah melampaui bom biasa. Damar menatap pikiran dalam hatinya, tetapi tepat ketika kakinya jatuh ke tanah, tanah tiba-tiba mengendur di bawah kakinya. Wajah Damar tenggelam dan dia buru-buru melintas ke samping. Tapi ada juga yang terlambat. Ledakan, sebuah kolom darah yang mengerikan ditembakkan langsung dari tanah dan langsung menuju ke langit. Adapun Damar, setengah tubuhnya ditelan oleh kolam darah dan kemudian dia terlempar ke samping dan jatuh di dinding dan seluruh dinding runtuh seketika. Master Sekte Darah keluar dan melihat dinding yang runtuh. Damar perlahan berdiri dari reruntuhan. Kemejanya telah terkorosi oleh kolom darah dan bagian bawah celananya juga compang-camping. Damar hanya merobek baju yang rusak, memperlihatkan sosok yang proporsional. Rambut putihnya berkibar tertiup angin dan pria itu seperti dewa dan tidak berani melihat secara langsung. Tubuh Dewa Bela Diri, apakah benar-benar mungkin untuk menghancurkannya? Master Sekte Darah diam-diam menatap, matanya penuh keengganan, pupilnya menjadi semakin merah dan bergegas menuju Damar lagi. Ledakan darah. Master Sekte Setan Darah meraung dan menamparnya lagi. Damar baru saja mengangkat tangannya untuk melawan. Ledakan. Telapak tangan Blood Demon Set Master segera meledak dengan massa plasma darah yang melilit Damar seperti air terjun. Betapa anehnya metode ini. Plasma darah itu seperti kepompong ulat sutra dan ingin menjebak Damar di dalam, tetapi bergegas keluar seperti banteng. Pada saat yang sama, tangan yang menghadap Master Sekte Setan Darah dengan erat menggenggam tangannya dan kemudian dengan sembrono berbalik menuju tanah memukul. Ledakan. Tempat di mana Master Sekte Setan Darah bertabrakan meledak secara langsung. Bumi gempa, tanah retak, semua orang di Sekte Darah mundur karena terkejut. Tingkat pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka campuri dengan santai. Tapi Master Sekte Darah tidak bisa menghancurkan tubuh Dewa Bela Diri Damar.
dan Damar tidak bisa dengan mudah merusak tubuh Master Sekte Darah. Meskipun ada banyak gerakan, Master Sekte Darah tidak berbeda dengan memandang perut Damar langsung ledakan. Tubuh Damar meleset hampir 100 meter ke udara seperti peluru sebelum mendarat. Dia menyesuaikan tubuhnya meninju Master Sekte Darah di bawah, mengumpulkan semua kekuatannya dan menghancurkannya. Master Darah mendongak, mata berdarah penuh niat membunuh. Datang, dia meraung dan aura tubuh menyebar di sekelilingnya dan bau embusan darah samar menggantung di sekelilingnya. Blood Heaven Flame. Saat lolongan bergema, Master Darah membanting ke udara dengan telapak tangan. Pukulan Damar baru saja mengenai telapak tangannya, tiba-tiba ledakan. Tampak seperti badai bergoyang di sekitar persimpangan kepala, tangan, dan telapak tangan. Bangunan di sekitar semuanya runtuh dan tidak ada bangunan yang utuh. Tempat di mana Master Sekte Setan Darah berdiri lebih tenggelam dan gempa bumi kecil terjadi di radius ratusan mil. 10.000 pukulan darah. Master Sekte Darah membuat gerakan lain. Kedua telapak tangan keluar menambangkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya membordir Damar. Tidak mau kalah, Damar mengangkat tinjunya untuk melawan, namun kecepatan dan kekuatannya sama sekali bukan lawan dari Master Darah. Dalam pertarungan hampir semua Damar dipukul lagi. Ledakan. Damar sekali lagi terkejut. Master Sekte Darah memanfaatkan kemenangan untuk mengejar serangan dan berlari ke depan lagi. Cakar bayangan darah. Beberapa bayangan cakar yang datang dari udara dan setiap bayangan cakar panjangnya lebih dari 1 meter. Yang sangat menakutkan. Damar buru-buru menghindar setelah mendarat, tapi bayangan cakar tiba-tiba menjadi lebih padat. Ledakan, dong. Adalah 7 bayangan cakar yang lainnya menghantamnya. Bayangan cakar membelah tanah tapi masih tidak bisa merusak tubuh Damar. Pembaptisan darah. Master Darah masih menolak untuk menyerah dan dengan geraman rendah dia menikam tanah dengan kedua telapak tangannya. Tanah kembali bergetar, mata Damar menyipit dan dia akan melangkah maju. Tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah dan melihat ke bawah, menciak. Pilar darah aneh muncul dari tanah di sekitar kaki Jiu. Ada 12 jalur, seolah-olah pelat leher mengelilingi Damar. Dan dengan cepat berkumpul ke arah tubuhnya, berniat untuk memotongnya. Damar ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat pada akhirnya. Pada 12 pilar darah berkumpul bersama, ledakan. Awan jamur kecil mekar langsung dari pusat darah. Banyak orang mengangkat kepala mereka dan melihat awan janur merah darah kecil ini. Dan mata semua orang dipenuhi dengan panas dan pengabdian. Ini adalah latihan Master Darah. Dr. Sekte Lin, dia pasti sudah mati. Master Sekte menang. Haha. Master Sekte menang, hidup Master Sekte. Banyak orang berseru dengan penuh semangat. Tapi bagaimana perang bisa berakhir seperti ini? Master Sekte Darah mengeluarkan tangannya dari tanah dan berdiri sambil sedikit terengah-engah melihat awan jamur yang secara bertahap menyebar. Namun di dalam awan jamur sesosok perlahan berjalan keluar. Itu Damar. Melihat dia berkecil hati, masih tidak ada luka di tubuhnya. Latihanmu memang mengerikan, tapi kamu tidak bisa menghancurkan tubuh Dewa Bela Diri. Semua yang kamu lakukan sia-sia. Damar berkata dengan tenang, tidak ada yang lebih putus asa daripada musuh undead. Damar tahu bahwa dia sudah tak terkalahkan. Apakah kamu pikir aku menang? Master Sekte Darah bertanya dengan mata terpaku. Sepertinya aku tidak kalah. Damar menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu benar-benar kalah. Sudut Master Iblis Darah tiba-tiba mengangkat mulutnya dan secercah kebanggaan melintas di pupil merahnya. Lihatlah tubuhmu. Damar mengerutkan kening ketika mendengar suara itu dan melihat ke bawah. Baru kemudian dia menyadari bahwa meskipun tubuhnya tidak rusak, itu ditutupi dengan lapisan zat seperti debu merah pucat. Ini, Damar menarik napas dalam-dalam. Master Sekte Darah tiba-tiba membengkakkan pupilnya, berteriak keras dan mengatupkan kedua tangannya. Kutukan penghancur besar darah. Wow, dari segala arah aliran darah tak berujung menyembur, langsung membanting ke tubuh Damar gila-gilaan. Energi darah ini tidak akan menimbulkan korosi pada Damar, juga tidak akan meledak.
juga tidak akan menyerangnya. Mereka hanya meremas dan berlari dengan panik menekan debu di permukaan tubuh Damar ke kulit Damar sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat semua debu di tubuh Damar menghilang. Tubuh Damar terhuyung-huyung dan dia hampir jatuh berlutut dan seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Haha, Master Sekte Darah tertawa muram. Dokter Damar, tubuh dewa bela dirimu akan hancur. Ternyata serangan sengit sebelumnya dari Master Daras bukanlah untuk membunuh Damar, tetapi untuk mengolesi debu merah darah yang aneh ini di permukaan kulitnya dan kemudian menggunakan teknik ini untuk menenggelamkannya ke dalam tubuhnya. Hal-hal ini terlihat seperti debu, tetapi sebenarnya itu adalah hal-hal seperti ki. Meskipun tubuh dewa perang tidak rusak, itu abadi dan abadi, tetapi itu hanya lapisan kulitmu. Dan napas adalah kuncinya. Untuk menghancurkan tubuh dewa bela diri Lin Senyi, kamu kalah. Energi ki ini akan membunuhmu dalam 10 detik. Guru Sekte Setan Darah tertawa sangat bangga. Mampu mengalahkan eksistensi dengan tubuh bela diri adalah sesuatu yang tidak bisa dibanggakan oleh siapapun. Tetapi pada saat ini Damar tiba-tiba berkata dengan keras 10. Hah? Master Sekte Darah di sini terkejut. 9. Damar berteriak lagi. Apa yang kamu lakukan? Master Sekte Darah mengerutkan kening. Damar melanjutkan membaca. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Setelah selesai berbicara, Damar sudah berdiri lagi. Master Sekte Darah tercengang. Dia akhirnya tahu apa yang dipikirkan Damar. Dia menghitung detik. Master Sekte Darah mengklaim bahwa dia bisa membunuh Damar dalam 10 detik, tetapi Damar membuktikan kepadanya bahwa dalam 10 detik dia masih dalam keadaan damai. Mengapa kamu masih baik-baik saja? Guru Sekte Darah menunjuk Damar dengan tangan kosong dan bertanya. Alasannya sederhana. Damar berkata dengan suara serak, langkahmu ini sebenarnya bukan teknik seni bela diri, tetapi racun paling sederhana. Lapisan ki yang kamu sebut hanyalah ki beracun, meskipun dapat menembus ke dalam dagingku dan ke dalam tubuhku dan meracuniku. Tapi di mata saya itu bukan racun yang kuat dan sangat mudah untuk menyingkirkan racun ini. Guru Sekte Darah, apakah terlalu aneh bagi Anda untuk menggunakan trik ini untuk menghancurkan saya? Cemberut tak percaya. Setelah beberapa saat pria itu menjadi tenang. Lin Senyi layak menjadi seorang dokter jenius. Keterampilan medis dan seni bela diri Anda lebih mencapai puncaknya. Meskipun saya sangat enggan untuk mengakuinya, saya masih harus mengatakan bahwa itu luar biasa. Guru Sekte Setan Darah berkata dengan suara serak. Mungkin kita bisa duduk lagi, ayo bicara. Tidak perlu melanjutkan pertempuran dan membunuh. Apa? Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu hanya ingin berbicara tentang perdamaian. Guru Sekte Darah, kamu benar-benar pandai bertarung. Damar menggelengkan kepalanya, tidak bisa mengalahkannya. Dokter Damar, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Master takut padamu? Master Sekte hanya tidak ingin membuang waktu. Aku tidak bisa membunuhmu. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Aku beritahu Anda. Jika Anda tidak ingin patuh, jangan salahkan Master untuk pergi ke Jiangsen secara langsung dan membunuh Anda yang Hua dan sekelas Wanyi tanpa meninggalkan baju besi. Ketika saatnya tiba, saya akan melihat siapa yang bisa menghentikanku. Master Darah mendengus. Kamu mengancamku. Bagaimana jika kamu mengancammu? Kamu tidak punya pilihan. Duduk dan mengobrol baik dengan Master Sekte ini. Aku akan membunuh semua orang di sekitarmu. Lagi pula kamu tidak bisa membunuhku dan Anda tidak dapat membantu saya. Tentu saja saya tidak dapat membantu Anda. Anda dapat membunuh semua orang dari Sekte Setan Darah. Tetapi Master Sekte ini tidak peduli. Itu tergantung pada apakah Anda berani bertukar dengan saya. Sudut mulut Master Sekte Darah naik, menyipitkan mata dan mencibir. Meskipun kekuatan tidak bisa menyerah pada Damar, strategi biasa. Dia bisa melihat bahwa Dokter Jenius Lin ini adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Tetapi dia tidak
Tetapi dia tidak, bahkan jika orang dari sekte setan darah sudah mati, master sekte setan darahnya tidak akan berkedip, tetapi Damar tidak akan pernah membiarkan orang-orang dari sekolah Suanyi mengalami kecelakaan. Jika tidak, mengapa hal pertama yang dia lakukan ketika dia meninggalkan area terlarang adalah buru-buru kembali pemadam kebakaran. Sepertinya kamu pikir kamu telah menangkap kelemahanku. Damar menghela napas. Itu tergantung pada bagaimana kamu memilih. Pilih, saya tidak memilih apapun. Jika saya benar-benar ingin memilih, saya secara alami harus menyingkirkan Anda, kata Damar dengan tenang. Singkirkan aku? Apakah kamu memiliki kekuatan? Master Sekte Darah mendengus. Kenapa tidak? Kamu menyerang saya sebelumnya, membuat saya berdebu. Jadi Anda tidak memikirkan serangan balik saya sebelumnya. Hanya serangan balik sederhana, kata Damar. Ketika Master Sekte Darah mendengar ini, wajahnya tiba-tiba pucat, dan dia buru-buru menyingsingkan lengan bajunya untuk memeriksa lengan dan tubuhnya. Kemudian saya melihat banyak lubang kecil di lengan baju saya, tapi kulitnya masih utuh. Master Sekte Setan Darah menghela napas dan tertawa. Sepertinya jarum perak Anda tidak bisa menembus daging saya, Dokter Damar. Apakah Anda menggeretak? Kapan saya menggeretak? Lalu bagaimana Anda membunuh saya? Jarum saya tidak dibuat untuk menusuk kulit Anda. Mereka hanya memiliki fungsi periksa lokasi titik mati Anda, kata Damar acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini jatuh, Master Sekte Darah gemetar hebat dan rasa dingin menjalar dari kepala kakinya. Alasan mengapa tubuh Master Setan Darah begitu kuat sebenarnya karena dia telah mengembangkan fisik yang unik seperti Damar. Jenis fisik ini bukanlah tubuh bawaan, tetapi kekuatannya hampir sama dengan tubuh bawaan. Disebut tubuh misterius setan darah yang dikultivasikan oleh Master Sekte Darah selama 20 tahun. Mustahil bagi keberadaan biasa untuk menghancurkan tubuhnya. Satu-satunya yang melukainya adalah 7 orang dari kuil Leigong. Namun, ketujuh eksistensi itu juga merupakan pembangkit tenaga kelas 1 di dunia saat ini. Bahkan 5 tetua dari Sekte Setan Darah tidak sebanding dengan mereka. 7 orang mengorbankan hidup mereka agar Master Sekte Darah terluka. Tetapi bahkan jika mereka terluka, mereka akan tetap terluka. Hanya luka ringan, tidak ada yang serius sama sekali. Tapi, tubuh mendalam Setan Tua Darah bukanlah tubuh bawaan. Alasan mendasar mengapa ia tidak sebagus tubuh bawaannya adalah karena ia memiliki tumit Achilles. Itu hanyalah memiliki jalan buntu. Selama Anda menemukan lubang mematikan ini dan memulainya, Master Sekte Darah pasti akan kalah. Mendengar kata-kata Damar, Master Sekte Darah tanpa sadar melihat ke ketiak kanannya. Tapi tatapan inilah yang mengungkapkan kelemahannya. Saat dia mengarahkan pandangannya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Pupil matanya bergetar tidak bagus. Sudah terlambat. Saat dia mengarahkan pandangannya, jarum perak dari Damar telah menusuk secara akurat ke dalam lubang kematiannya. Master Sekte Setan Darah mundur 2 langkah satu demi satu dan akhirnya terhuyung-huyung berlutut di tanah, dan dia menunjuk Damar dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Kamu sangat licik. Kamu tidak menemukan titik terbunuhku sama sekali. Kamu sengaja mengatur posisi titik terbunuhku, kata Master Sekte Darah dengan marah. Ya, saya tidak menemukannya, tapi saya tahu bahwa setelah Anda mendengar kata titik mati, reaksi pertama Anda adalah memeriksa Achilles Anda untuk memastikan Achilles Anda tidak diserang oleh jarum. Ini adalah reaksi naluriah manusia, seperti setelah ibu dan anak mengalami bencana. Ibu akan pergi menemui anaknya untuk pertama kalinya, meskipun kamu dikenal sebagai Master Sekte Darah, tetapi kamu hanyalah manusia, Damar berkata dengan tenang. Ini adalah gerakan bawah sadar. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Bagaimana Damar bisa dengan mudah menemukan titik kematian Master Sekte Darah? Dia hanya membiarkan guru Sekte Darah memberitahu dirinya sendiri jawabannya. Oleh karena itu, Damar mengatakan itu dan meminta Master Sekte Darah untuk memeriksa titik kematiannya sendiri. Damar percaya bahwa pandangan pertamanya pastilah lokasi titik kematian, dan semuanya seperti yang diharapkan Damar. Bagaimana Anda tahu bahwa tubuh mendalam Setan Darah saya memiliki kelemahan lubang mati? Master Sekte Darah
meraung, "Masuk akal bahwa Anda tidak tahu. Bagaimana Anda tahu? Katakan padaku." Damar tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya melihat ke aula yang rusak. Tong kayu rusak. Master Sekte Darah itu bodoh. Ketika saya baru saja memeriksa denyut nadi senior tua, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memberitahu saya bahwa dia telah bertarung dengan setan darah Anda selama beberapa dekade. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal tubuh setan darah? Damar berkata dengan acuh tak acuh. Master Darah Setan mengangkat tangannya yang gemetar dan menunjuk Damar dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat engah, dia memuntahkan seteguk darah, kemudian darah menetes dari hidung, mata, dan telinganya. Titik kematian ditikam. Tubuh mendalam setan darahnya rusak. Darah di tubuh mendidih dan tidak teratur, dan semua organ internal dihancurkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa lelaki tua yang belum dewasa yang sekarat di tong kayu benar-benar akan menjadi faktor kunci dalam membunuhnya. Guru Sekte Darah dipenuhi dengan kemarahan, dan dia ingin mencabik-cabik lelaki tua itu. Tapi sudah terlambat, dia tidak punya kesempatan, dia kalah. Sial, Dr. Damar. Bahkan jika aku mati, aku akan binasa bersamamu. Master Sekte Darah meraung ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa bertahan. Dan tiba-tiba seluruh organ bergegas. Ekspresi Damar berubah seketika dan dia segera melompat ke Sekte Darah lainnya. Tapi Master Sekte Darah sudah putus asa pada saat ini. Meskipun titik kematiannya ditikam dan tubuhnya patah, keterampilannya belum hilang dan kecepatan masih luar biasa. Damar melompat ke udara dan dipeluk oleh Guru Sekte Darah. Dapat disintegrasi setan darah. Guru Sekte Darah meraung keras dan membawa Damar ke gunung tinggi di sebelah Sekte Darah. Kemudian booming. Kabut darah yang menghancurkan bumi meledak dari gembung, menelan seluruh gunung dalam sekejap, merobeknya dan runtuh sepanjang waktu, menyebabkan dunia gemetar. Langit berubah menjadi merah tua, matahari hilang, orang-orang dari Sekte Darah semuanya menatap kosong. Seluruh gunung ditutupi dengan kabut darah dan burung-burung mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya mencoba terbang keluar, tetapi kabut darah itu seperti mulut besar iblis menelan semuanya. Burung-burung yang ketakutan tidak bisa terbang di atas gunung, bahkan binatang buas di pegunungan tidak bisa melarikan diri. Tampaknya ada kekacauan seperti lubang hitam. Setelah lebih dari 10 menit seperti ini, kabut darah perlahan mereda. Setelah presipasi, semua orang tercengang. Gunung telah benar-benar runtuh dan terfragmentasi, dan semua vegetasi di gunung telah rusak. Kabut telah berwarna merah darah yang menakutkan melayang seperti racun. Dan burung-burung dan binatang buas di gunung semuanya berubah menjadi air dalam kabut darah yang menakutkan. Adapun Damar dan Master Sekte Darah, mereka sudah lama menghilang. Tidak. Semua orang segera melihat sosok berlumuran darah perlahan berdiri dari puing-puing di besar gunung. Itu luar biasa, Dr. Damar. Pembaharuan tercapai tanpa iklan. Damar berjalan keluar dari reruntuhan, adapun Master Sekte Darah hanya ada setengah dari tubuhnya yang tersisa, tergeletak di atas batu lumpur. Berlumuran darah dan organ dalamnya terlihat jelas. Dia sudah mati dan tidak bisa lagi mati. Damar bagaimanapun masih tidak terluka, tetapi dia berlumuran darah dan berjalan dengan cara ini dengan latar belakang kabut darah dan gunung yang pecah. Dia seperti iblis yang keluar dari neraka, menakutkan dan ngeri, membuat orang gemetar dan tidak berani melihat secara langsung. Semua orang di Sekte Setan Darah bergidik. Orang-orang membuka mata lebar-lebar dan menggigil melihat pemandangan mengerikan ini dengan tak percaya, dan otak mereka mati rasa. Tuan Sekte sudah mati, tidak mau. Bagaimana Master Sekte mati? Tidak, itu semua palsu. Tuan Sekte kita tidak terkalahkan. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menerima kenyataan ini, tetapi pemandangan di sana telah disajikan di depan semua orang dan mereka tidak dapat menyangkalnya. Damar sudah berjalan ke Sekte Darah. Di luar gerbang Sekte Setan Darah ada hampir semua orang dari Sekte Darah, termasuk para murid dan tetua. Penatua ketiga dan penatua keempat seperti patung berdiri kosong, dan para elit yang tersisa juga gemetar, sudah panik dan bingung. Damar memandang orang-orang ini tanpa ekspresi dan berkata dengan suara serak, "Kamu Setan Darah membantai sekolah suanyiku. Hari ini aku akan membunuh tanpa meninggalkan sepotong baju besi dan memberitahumu untuk tidak meninggalkannya."
Setelah berbicara, pembunuhan Damar meledak meluap. Kita harus melakukannya. Dokter Damar, selamatkan hidupmu. Seseorang segera berlutut dan bersujud kepada Damar untuk meminta belas kasihan. Melihat ini, orang-orang lainnya juga berlutut di tanah. Bahkan Master Sekte Darah bukan lawan Damar. Jadi apa yang mereka gunakan untuk melawan Damar? Mengemis belas kasihan adalah pilihan yang paling bijaksana. Namun Damar tidak bermaksud untuk berhenti. Masih penuh dengan niat membunuh, dia melangkah maju. Semua orang terkejut, wajah mereka menjadi pucat, tubuh mereka gemetar seperti saringan, dan mereka menatap Damar dengan mata ketakutan. Akhirnya seseorang tidak tahan dengan tekanan, berteriak bangkit dan melarikan diri, tapi mereka baru saja pindah ledakan. Tekanan udara yang tak tertandingin menghantam kepala mereka secara langsung, merobek tubuh mereka menjadi berkeping-keping. Apa? Orang-orang bahkan lebih ketakutan. Sulit bagi Damar untuk membunuh tubuh mendalam setan darah Master Sekte Darah. Tetapi tidak terlalu mudah untuk menghancurkan orang-orang ini. Di depannya tubuh orang-orang ini tidak berbeda dengan tahu. Setelah beberapa setan darah dibantai oleh Damar, sisanya benar-benar menyerah untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa memegang kepala mereka, berlutut di tanah dan menangis dengan getir. Atau masih tertekun dalam bersujud kepada Damar dan memohon belas kasihan, memohon Damar untuk menyelamatkan hidup mereka. Tapi niat membunuh Damar telah diputuskan dan dia tidak tahu membiarkan mereka hidup. Dia datang ke sini untuk membalas dendam, dan meskipun Master Sekte Darah sudah mati, dia masih belum sepenuhnya melampiaskan amarahnya. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang. Dokter Damar, tolong biarkan orang-orang ini pergi. Damar menoleh, baru kemudian saya melihat bahwa burung hantu darah yang telah melarikan diri dari Sekte Darah bergegas keluar dari samping di beberapa titik dan datang ke depan orang-orang ini. Dia membungkuk hormat dan membungkuk dengan hormat kepada Damar. Meskipun dia juga memiliki ketakutan yang mendalam di matanya, dia lebih baik bertekad dan mendalam. Shu Xiao, bukankah kamu sudah melarikan diri? Damar dengan cukup terkejut. Aku pergi, tapi aku di sini lagi. Selamat atas kemenangan Dokter Damar atas Xu Qiang. Setelah kejadian ini, aku yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan berani memprovokasi Dokter Damar lagi. Shu Xiao tersenyum. Aku mengerti. Meskipun kamu melarikan diri, kamu berbalik karena kamu tahu bahwa aku akan bertarung dengan Master Sekte Darah. Apakah kamu ingin melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah? Benar, kata Damar acuh tak acuh. Sudut mulut Xiao Xiao sedikit terangkat. Dokter Damar dapat menahan api selama 3 hari tanpa mati. Dan kekuatan tubuhnya bahkan melampaui Bei Haigol Iron. Dengan keberadaan seperti itu melawan Xu Qiang, siapa yang akan menang atau kalah adalah benar-benar tidak pasti. Jadi saya akan tinggal di sini, pikirkan hasil duel. Jika saya kalah, Anda akan melarikan diri. Tetapi jika saya menang, apa tujuan Anda? Damar bertanya. Tentu saja ini untuk orang-orang dari Sekte Darah ini. Dengan karakter Dokter Damar, begitu Master Sekte Setan Darah dikalahkan, seluruh Sekte Darah pasti akan dibantai. Lihat saja Desa Yawang. Jadi Xu Xiao harus menghentikannya ini semuanya, kata burung hantu darah. Lalu kamu pikir kamu lebih baik dari rajamu, berani menghentikanku. Dokter Damar, jangan salah paham. Bahkan jika kamu memberi Xu Xiao 100 keberanian, Xu Xiao tidak akan berani menjadi musuh Lin Shen. Xu Xiao hanya ingin bekerja untuk Dewa Dokter Damar, bekerja untukku. Tuan Damar, membunuh orang-orang ini tidak akan ada gunanya bagimu, kecuali untuk melampiaskan amarahmu. Tetapi jika kamu membiarkan seluruh Sekte Setan Darah bekerja untukmu, bagimu. Sekarang dengan kata lain itu memiliki sebuah manfaat dan tidak membahayakan. Xu Xiao berkata sambil tersenyum. Ketika Damar mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari begitu. Kamu ingin menjadi juru bicaraku dan membantuku mengelola para Sekte Setan Darah ini. Lin Shen memiliki mata yang begitu cemerlang, bagaimana aku bisa menyembunyikan pikiranku sendiri? Dari Xiao Xiao tertawa. Itu ide yang bagus, tapi sayangnya aku sangat curiga padamu. Damar menggelengkan kepalanya. Xu Xiao bersedia mengambil jarum yang kamu persiapkan secara pribadi dan memberikan hidupku untukmu. Kurasa jika ini masalahnya, Lin Shen pasti akan mempercayainya, kan? Xu Xiao tertawa lagi.
Oh, Damar terkejut. Kamu benar-benar berpikir seperti ini. Hidupmu bukan milikmu sendiri. Apakah itu layak? Mengapa tidak? Saya mendapatkan seluruh sekte setan darah dan bagi banyak orang, apa yang saya miliki adalah bukan sesuatu yang bisa ditukar dengan satu nyawa. Susiau menundukkan kepalanya. Lagi, suaranya sangat hormat, benar-benar terdiam sejenak lalu mengangguk tanpa suara. Jika itu masalahnya, maka saya akan menerima Anda dan melepaskan para setan darah ini. Mulai hari ini, para setan darah akan menjadi milik saya, Yang Hua, dan Anda adalah saya, juru bicara di sekte setan darah. Anda mengintegrasikan sekte darah untuk saya. Tidak ingin mendapat masalah lagi. Jika tidak akan ada anjing dan kucing lain kali. Ikuti perintahmu, dokter. Karena kenal Dokter Jenius Shelin. Lihat Master Sekte, semua orang sangat sopan dan mereka sibuk berteriak. Mulai sekarang, Susiau adalah Master Sekte baru dari Sekte Setan Darah dan juru bicara Damar untuk Sekte Setan Darah. Sebenarnya Damar juga telah mempertimbangkan untuk menaklukkan Sekte Darah, tapi dia khawatir dia tidak akan bisa mengendalikan keberadaan ini. Lagi pula kekuatan orang-orang Sekte Setan Darah tidak sebanding dengan Pulau Wang Yao dan Sekte Kilin. Semua orang di sini sangat kuat, itu sebabnya kulit dikendalikan. Sekarang ada burung hantu darah yang berdiri. Dapat dikatakan bahwa itu telah banyak membantu Damar. Tidak perlu berterima kasih, Susiau. Cepatlah berurusan dengan Sekte Darah. Aku ingin kamu siap bertempur kapan saja dan menunggu pengirimanku, kata Damar dengan suara serak. Persiapan tempur, Dokter Damar, maksudmu Hong Yangu kan? Susiau bertanya sambil tersenyum tipis. Apa kamu tahu tentang itu? Itu bukan rahasia lagi, Susiau secara alami mengetahuinya. Dewa Dokter Damar dapat yakin kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu membasmi Hong Yangu. Susiau menepuk dadanya dan berkata, ya. Damar menjawab dengan santai dan berjalan cepat ke dalam. Saya tidak tahu bagaimana keadaan orang tua itu sekarang. Gerak kaki Damar sangat cepat. Setelah beberapa saat, laki tua yang jatuh di tanah tidak bergerak ditemukan. Pria tua itu terbaring di tanah, tong kayu di sampingnya pecah, dan cairan merah terang menodai bumi di sekitarnya. Jika orang tua itu tidak bisa sepenuhnya tenggelam dalam cairan, dia tidak akan bertahan lama. Damar bergegas dan membantu orang tua itu berdiri. Pada saat ini dia bukan lagi manusia dan kesadarannya hampir hilang. Dan hanya napas terakhirnya yang tersisa. Penampilan ini tidak berbeda dengan kematian. Damar sibuk mengoleskan jarum perak, tetapi lelaki tua itu saat ini seperti kandil yang telah padam dan hanya suhu sisa yang tersisa. Meskipun keterampilan medis Damar sangat baik, ia tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke langit. Peralatan tidak cukup dan bahan obat tidak dapat ditemukan untuk sementara waktu. Jika Anda ingin menyelamatkan hidup Anda, itu sama sulitnya dengan pergi ke langit, gumam Damar dan menghela napas diam-diam. Orang tua itu mencoba yang terbaik untuk membuka matanya. Matanya seperti flashback, tapi lebih dari satu. Semakin menyakitkan dia, jangan simpan. Pria tua itu mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan 3 kata ini. Sekarang, dia lebih menyakitkan untuk hidup daripada mati. Senior, maafkan aku, kata Damar dengan suara serak. Bukan salahmu bahwa kamu hidup dengan baik dan kamu harus mempelajari latihan setan darah ini dengan baik untuk dewa bela dirimu. Ya, senior. Setelah aku mati, tolong carikan aku tempat dengan pemandangan yang indah saat dikubur. Menanam beberapa anggrek di depan kuburanku. Selain itu, pergi ke Pongsen untukku. Temukan seseorang gadis bernama Ai Hong dan beri dia sejumlah uang sehingga dia bisa hidup tanpa makanan. Oke, mata lelaki tua itu melebar. Dia menatap lekat Damar karena takut dia tidak akan setuju. Damar mengangguk dengan sungguh-sungguh. Senior, jangan khawatir, saya akan membantu Anda menyelesaikan hal-hal ini segera. Jadi sangat bagus, sangat bagus. Pria tua itu menghela napas dan jatuh dengan lemah, tidak ada gerakan. Damar diam-diam melihat mayat lelaki tua itu, mengambil napas dalam-dalam, mengangkatnya dan berjalan keluar dari sekte darah. Damar menguburkannya di gunung di Jiangsen. Ada sungai di depan gunung, pemandangannya indah, burung dan bunga harum. Dia menguburkan semangkuk anggur di kuburan lelaki tua itu dan pergi sendirian. Masalah sekte setan darah diselesaikan dan tidak ada gerakan De Hong Yangu untuk saat ini. Jadi Damar bisa bernapas lega. Tapi jangan anggap enteng. Setelah pemilik lembah Hongyan pulih, dia pasti akan datang ke Damar untuk menyelesaikan akun.
Sekolah Suanyi harus menghabiskan seminggu untuk beristirahat. Damar bergegas kembali untuk menyembuhkan yang terluka. Selama beberapa hari setelah kembali, Damar tinggal di ruang operasi dan hampir tidak berhenti. Baru pada pagi hari kelima, ketika operasi kedua untuk Mahai selesai, dia berjalan keluar dari ruang operasi, mengambil sebatang rokok di koridor dekat pintu, dan beristirahat sebentar. Pada saat ini, sekantong xiaolong bau dan segelas susu terbentang di sampingnya. Damar sedikit terkejut menoleh untuk melihat, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah Kining. Wajah kecilnya agak pucat, satu tangannya ditutupi dengan perban, matanya musim gugur, sedikit merah, dan ada air di mata di sudut matanya, seolah-olah dia baru saja menangis. Aku merokok setiap hari, bisakah merokok mengisi perutku? Sini, cepat makan, kata Kining, suaranya tercekat. Terima kasih. Damar mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Apakah tanganmu baik-baik saja? Damar bertanya sambil mengunyah. Jangan khawatir, ini hanya operasi kecil. Jika saya menggunakan obat yang bagus, tidak akan ada gejala sisa, kata Kining dengan suara rendah. Itu bagus. Damar menghela napas. Kining menatapnya diam-diam, ragu untuk mengatakan apapun, tetapi dia ingin berbicara beberapa kali. Tetapi dia diam-diam menggigit bibirnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ada apa? Ada yang ingin kau katakan padaku? Tidak apa-apa. Begitukah cara belajar selama ini? Seharusnya bagus kan? Kamu punya waktu. Oke, tapi itu pasti kacau selama ini. Damar tampak tak berdaya. Tuan Damar. Pada saat ini seseorang berteriak di kejauhan. Damar segera meminum semua susu dan bergegas ke ruang operasi di sana. Kining menatap ke belakang dengan tenang dan tidak mengatakan sepatah kata pun waktu yang lama. Sebelum akhirnya menyelesaikan masalah sekolah Suanyi pada saat ini, telepon Suyan tiba-tiba menelepon Damar sibuk menghubungkan. Di mana kamu? Nada suara Suyan agak khawatir. Ada apa? Damar, Yangsen tidak damai sekarang. Sepertinya ada teroris. Cepat kembali, jangan berkeliaran di luar. Aku akan segera kembali untuk mencarimu. Suyan buru-buru berkata, Xiaoyan tidak apa-apa. Bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah yang salah. Saya diundang oleh Yang Hua untuk bepergian keluar dengan Xiao Qian. Tetapi ketika kami sampai di bandara, kami dihentikan oleh seseorang. Bagaimanapun cepatlah kembali dan kembalilah. Aku akan membawamu ke Puncang untuk secara berlindung dan mengunjungi kerabat, kata Suyan Puceng. Damar sedikit terkejut. Kamu juga pergi ke Puceng? Hah? Damar, apa maksudmu dengan juga? Suyan bertanya dengan bingung. Oh tidak, seseorang teman saya juga pergi ke Puceng untuk mengerjakan tugas baru-baru ini. Jadi itu sebabnya saya merasakannya. Damar buru-buru mengatakan omong kosong. Ngomong-ngomong, segera kembali. Suyan buru-buru menutup telepon. Damar ragu-ragu sejenak lalu pulang. Tentu saja yang disebut rumah ini sebenarnya bukan lagi untuknya. Setidaknya Zhang Qingyu dan Su Guang tidak lagi menganggapnya sebagai menantu mereka. Benar saja, begitu dia memasuki pintu, ekspresi Zhang Qingyu menjadi dingin. Dan dia bersenandung. Xiaoyan, apakah kamu memanggil orang ini ke sini? Suami hanya bisa menjadi direktur Lin. Tidak ada orang lain. Damar yang lain membantumu berkali-kali. Kamu tidak pernah mengingat orang lain. Oke, Suyan berkata dengan marah. Zhang Qingyu ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi memikirkan apa yang akan terjadi di rumah Zhang terakhir kali, dia menahannya. Dia mendengus dan berhenti berbicara. Su Guang melirik Damar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Damar melirik keduanya dan berjalan lurus ke arah Suyan. Nah, apa yang akan kamu lakukan di Puchan? Kenapa kamu tidak pergi? Jiangsen sangat berbahaya sekarang. Aku harus pergi ke sana untuk menghindari pusat perhatian. Jauh dari pusat perhatian, kamu tidak melakukannya. Menonton berita, sekolah Suanyi keluar. Semua orang tahu bahwa tentang hal besar seperti itu dan bahkan bos Ma hampir mati. Bukankah itu ditunjukkan untuk Dr. Damar? Ya, itu ditujukan untuk Dr. Damar dan Yang Hua. Tapi Tuan Ma mengatakan kepada saya bahwa pihak lain mungkin dia juga akan menyerang saya dan mengancam Dr. Damar dengan saya. Dia ingin mengirim saya dan Kinar pergi sebelumnya, tetapi kami tidak berhasil. Sekarang tampaknya banyak lebih mudah. Jika kita pergi, bagaimana kita bisa punya waktu? Orang tua itu juga telah pergi ke provinsi lain. Jadi mari kita pergi ke Puchen untuk tinggal selama beberapa hari.
Kamu memintaku pergi. Mungkinkah kamu pikir pihak lain akan menggunakanku untuk mengancam Dokter Damar? Damar bertanya dengan geli. Jelas tidak, tapi apa? Suyan ragu-ragu dan berbisik, tapi pihak lain akan mengancamku denganmu. Damar tercengang saat mengatakan ini. Setelah Suyan mengemasi pakaiannya, dia membawa Zhang Qingyu dan Su Guang ke bawah dan Damar menemaninya. Yang dia maksud adalah tinggal di Pulau Puchan selama beberapa hari dan menunggu pemberitahuan dari Yang Hua. Dan tidak akan terlambat untuk kembali jika semuanya tenang. Damar ingin membujuk Suyan untuk tinggal bagaimanapun, lebih aman di Jiangsen dan akan ada seorang untuk melindunginya. Tetapi akan berbeda di Puchan. Namun tidak mungkin baginya untuk membujuknya sebagai Damar. Jika dia mencoba membujuknya sebagai Lin Senyi, dia mungkin menimbulkan kecurigaan. Setelah memikirkannya, Damar memutuskan untuk pergi bersamanya. Saya kebetulan pergi ke Puchan untuk berbisnis. Suyan tidak naik kereta. Dia khawatir dia akan dihentikan ketika dia pergi ke stasiun kereta. Jadi dia langsung menuju Puchan. Dia berganti ke Cerilis merah, mobil bekas seharga lebih dari 200.000 yuan. Meskipun murah, itu terlihat cukup atmosfer. Dibutuhkan 4 jam berjalan ke Puchan. Suyan mengemudi dengan sangat cepat sekitar 3 jam. Dia mendekati Puchan. Xiaoyan, panggil bibimu dan beritahu mereka bahwa kita hampir sampai. Zhang Qingyu melihat ke jalur jendela dan berkata, Bu, aku akan mengemudi. Kamu bisa memanggil dirimu sendiri, kata Suyan. Kamu, nak? Zhang Qingyu menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan teleponnya, tapi baru mau menelpon tiba-tiba ledakan. Mobil itu ditabrak sesuatu secara tiba-tiba dan seluruh kendaraan lepas kendara. Apa? Suyan dan Zhang Qingyu berteriak dan Su Guang bahkan lebih ketakutan. Mobil yang tak terkendali menabrak ke samping. Melihat bahwa dia akan bergegas keluar dari sabuk isolasi, Damar buru-buru membuka pintu mobil dan mengatuk tanah dengan kakinya dan menopang mobil yang terbalik. Itu lalu meraih pengemudi dan berteriak dengan suara rendah, injak rem pelan-pelan, jangan injak sampai mati. Oke, Suyan dengan wajah pucat tidak bisa berhenti mengangguk dan menginjak rem dengan gemetar. Mobil perlahan berhenti di jalur darurat. Melihat mobil berhenti, semua orang menghela napas lega. Tapi sebelum mereka bisa sadar kembali, Mercedes-Benz Big G lainnya berhenti di depan mobil. Kemudian 2 pria dan 2 wanita berlari turun dari mobil. Mereka berjalan dengan agresif menuju jendela mobil Suyan. Tanpa ragu mereka mengulurkan tangan dan mengetuk jendela mobil. Turunlah untukku cepat. Suyan sedikit terkejut. Dia menurunkan jendela mobil dan melihat beberapa orang. Tuan, ini apa yang terjadi? Melihat penampilan Suyan yang seperti peri, beberapa orang terkejut. Mata pria penuh dengan keserakahan dan kegilaan, sedangkan mata wanita penuh dengan kecemburuan. Pria di kepala kembali ke akal sehatnya dengan ekspresi ganas di wajahnya dan berkata dengan dingin, saya berkata, Nona, bagaimana Anda mengemudi mobil? Anda hampir membunuh kami, Anda tahu. Aku membunuhmu? Ya, kamu mengemudi, jadi mengapa kamu lambat? Tuan, kamu yang mengajarku barusan, kan? Kamu mengajarku dan sekarang kamu masih mengatakan hal seperti ini padaku. Kamu akan pergi terlalu jauh, kata Suyan dengan marah. Berhenti bicara omong kosong, kehilangan uang untukku, pakai perbaikan mobil dan kerusakan mental. Jika kamu tidak memiliki 1 juta, kamu tidak akan pergi hari ini. Pria itu bersenandung. Apa? 1 juta? Suyan tercengang. Panggil polisi, panggil polisi. Zhang Qingyu berteriak. Suyan tidak ragu-ragu dan segera mengeluarkan teleponnya, tetapi tepat setelah dia mengeluarkan teleponnya, wanita di sebelahnya meraih dengan membantingnya ke tanah. Telepon terkoyak dan pupil Suyan menyusut. Damar yang datang juga mengerutkan kening. Saya baru saja mendengar bahwa wanita itu berkata muram. Dipanggil polisi, siapa yang memberi Anda keberanian? Sungguh sikap yang arogan. Di siang hari bolong ini intimidasi. Kamu, apa yang kamu lakukan? Ini sangat menjijikan, apa kamu berpendidikan? Zhang Qingyu sangat marah dan tiba-tiba membuka pintu mobil dan berlari menunjuk hidung wanita itu dengan memarahi. Tapi dia sudah selesai berbicara, terkunci. Wanita itu benar-benar menampar wajah Zhang Qingyu dengan backhand. Zhang Qingyu tertegun dan menutupi wajahnya. Apa yang kamu lakukan? Su Guang keras hati untuk sementara waktu. Dia mungkin melihat bahwa ini hanya beberapa anak muda. Dia tidak takut. Kamu melangkah maju terlalu jauh. Kamu pikir kamu siapa? Kaisar. Lakukan apa yang kamu pikir ingin kamu lakukan.
Zhang Qingyu sangat marah sehingga dia menginjak kakinya lagi dan lagi, ingin bertarung dengan wanita sekarang. Beberapa orang dusun, wanita tua itu benar-benar kaisar di sini. Ada apa? Wanita tua itu sombong. Kamu, Zhang Qingyu emosional. Wajahnya memerah dan dia hampir pingsan karena kehabisan napas. Beberapa, jangan pergi terlalu jauh. Jelas Anda yang mengejar saya, tetapi sekarang Anda meminta uang kepada saya dan merusak ponsel saya. Keterlaluan. Biarkan saya memberitahu Anda, saya Suyan tidak akan pernah menyerah dalam masalah ini. Suyan juga merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, berteriak keras. Lalu bagaimana menurutmu? Kami akan menunggu patroli datang. Patroli pasti akan memberi kami keadilan. Suyan sangat marah. Oke, kalau begitu mari kita tunggu patroli. Sudut mulut pria itu naik dan dia menyipitkan mata. Tapi kalau begitu kamu harus membayar. Tapi itu akan lebih dari uang ini. Kalau begitu aku akan ingin kamu bangkrut. Sikap arogan pihak lain membuat Suyan merasa sedikit lebih dingin. Bukankah itu untuk bertemu dengan seorang pria besar? Suyan ingin tenang, tetapi sikap agresif dan tuntutan kaisar dari pihak lain membuatnya sulit untuk mengurangi harimau. Oke semuanya, karena kamu sangat percaya diri, mari kita tunggu dan lihat siapa yang akan bangkrut pada akhirnya. Damar di sini juga sedikit marah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sikap arogan seperti itu. Apa yang terjadi tepat ketika kedua belah pihak berdebat? Seorang petugas patroli dengan sepeda motor berhenti di sisi jalan. Dia melihat mobil keduanya mengerling dan berkata, "Kamu tidak bisa berhenti di sini untuk waktu yang lama. Tidakkah kamu tahu bahwa kecepatan tinggi sangat berbahaya?" Suyan dan Zhang Qingyu langsung bersemangat ketika mereka melihat patroli. "Tuan patroli, Anda di sini tepat pada waktunya. Pria ini menabrak kami dan memfitnah kami. Kami ingin memanggil polisi, tetapi dia benar-benar menghancurkan ponsel kami. Ini sangat keterlaluan." Zhang Qingyu segera bergegas ke patroli dan berbicara dengan polisi. Petugas patroli segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berjalan di antara dua mobil untuk mengamati, lalu menoleh ke samping dan berkata kepada beberapa orang, "Apakah Anda memutuskan untuk pergi pribadi untuk melalui prosedur pribadi? Tidak mungkin, mereka harus meminta maaf." Zhang Qingyu berkata dengan marah, "Kamu benar, ini terlalu menggertak." Suyan juga sangat marah, tetapi di detik berikutnya petugas patroli tiba-tiba berkata, "Karena Anda tidak meminta privasi, maka tolong beri kompensasi kepada pria ini untuk semua kerugiannya." Apa? Ibu dan anak itu terguncang. Apa yang terjadi di sini? Suguang juga tercengang. Damar sedikit terpana, tetapi setelah masalah patroli dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Tidak heran jika pria dan wanita itu begitu berani dan mereka memiliki seseorang untuk mendukung perasaan mereka. "Tuan, apa maksudmu? Ini jelas merupakan tanggung jawab utama mereka. Mengapa kamu memintaku untuk mengganti kerugiannya?" Suyan bertanya dengan gigi terkatup. "Siapa yang harus disalahkan? Aku akan memutuskan sendiri. Apa yang kamu katakan tidak masuk hitungan." Petugas patroli memelototi Suyan dan tiba-tiba berkata dengan tegas, "Dengan kamu, dengar, kamu akan membayarnya dengan jujur atau aku akan mengambil kalian semua bersamaku pergi." Keluarga Suyan berhenti benar-benar tercengang. "Saya pikir keluarga ini pasti tidak akan mampu membayarnya. Mengambilnya, mengunci mereka selama beberapa hari dan membiarkan mereka menelpon kembali untuk mengumpulkan uang. Singkatnya, mereka tidak akan memberi saya uang untuk mobil. Rugi. Jangan pernah memberi saya uang untuk mobil. Jangan pernah menyerah." Pria itu menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan arogan, "Oke, kalau begitu tolong ikut aku," kata petugas patroli tanpa ekspresi. "Tidak Pak, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Jika Anda memiliki pertanyaan, kembalilah dan bicaralah dengan saya. Jika Anda ragu dengan penanganan saya, Anda dapat mengajukan banding." Tetapi pada saat ini Damar tiba-tiba berbicara. "Lupakan saja Tuan, mari kita kehilangan uang." Semua orang tercengang ketika dia mengatakan ini. Suyan juga tercengang dan kemudian buru-buru berbisik kepadanya, "Damar, jangan membuat masalah." "Tidak masalah, Xiaoyan lebih baik memiliki kurang dari satu hal." Damar tersenyum lalu bergegas ke pria itu. "Tanyakan, berapa yang Anda ingin bayar kami untuk memperbaiki mobil?" 1 juta. "Apa? Anda bisa mendapatkannya?" Pria itu menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan cemberut. "Tentu saja bisa, tapi 1 juta tidak cukup. Dalam hal ini saya akan memberi Anda kompensasi 2 juta. Apakah Anda berani meminta maaf?" "Apakah Anda berani memintanya?" kata Damar ringan. Kata-kata ini jatuh ke tanah dan pandangan itu sunyi. 2 juta. Semua orang mengira mereka salah dengar, termasuk keluarga Suyan. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu siapa Damar? Bagaimana bisa ada 2 juta seorang seperti itu? Suyan tersentak kembali ke akal sehatnya dan menarik Damar kembali. "Apa kamu gila?" Suyan berkata dengan marah. 2 juta? Apakah kamu tahu berapa harganya? Dari mana kamu mendapatkan 2 juta itu?
Damar menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan kartu emas dari sakunya. Dengan tenang berkata, "Xiaoyan, jangan bilang-bilang 2 juta, ada 20 juta. Setelah berbicara, Damar menyerahkan kepada pria itu dan dengan tenang berkata, "Tuan, bisakah Anda menggesek kartunya? Jika mungkinkah, kami sedang terburu-buru." Beberapa orang saling memandang dengan tidak percaya. "Bagaimana menurutmu?" Pria itu memandang wanita tajam di sampingnya dan bertanya dengan hati-hati, "Bagaimana kamu percaya? Konyol, mereka mengendarai mobil yang rusak seperti itu. Bisakah mereka memiliki 2 juta? Jika kamu benar-benar ingin memberi 2 juta dengan santai, bisakah kamu menjadi orang-orang dusun yang memakai kaos jalanan?" Wanita itu mendengus dingin. Dia pendapat saya, mereka hanya menggertak. Itu benar. Pria tua mengangguk dan menatap Damar tanpa ekspresi. "Saya memperingatkan Anda, nak. Jangan bermain trik di depan saya. Anda tidak punya uang di kartu Anda sama sekali. Anda hanya berpikir bahwa di jalan raya ini saya tidak memiliki mesin untuk mengecek kartu Anda, kan?" "Tidak, saya dapat menghubungi Anda untuk mentransfer uang," kata Damar lagi. "Berhenti berbicara dengan kami, beraninya kamu menggertak kami. Lauyan, bawa semuanya untukku segera." Wanita buas itu kesal dan menunjuk hidung Damar dengan berteriak keras. Mendengar suara itu, pria itu mengangguk dan berkata kepada Damar, "Ikutlah dengan kami." "Tuan, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Apakah tidak pandang bulu?" Suyan cemas. "Tapi bagaimana mulutnya bisa menggerakkan orang-orang ini?" Pada saat ini semua orang dapat melihat bahwa orang-orang ini hanyalah sebuah komplotan. Semua orang tidak berdaya dan hanya bisa menggigit peluru dan naik bus. Ekspresi Suguang suram, wajah Zhang Qingyu memerah sepanjang waktu dan dia menggertakkan giginya. Melihat penampilannya, dia ingin menelan orang-orang ini hidup-hidup. "Jangan khawatir, tidak apa-apa, aku akan mengurusnya." Damar menghibur Suyan yang duduk di peniti di sampingnya. Tapi sebelum Suyan bisa berbicara, Zhang Qingyu langsung mengutuk. "Bagaimana kamu bisa mengatasinya? Bagaimana kamu menanganinya? Itu semua kamu bajingan. Serigala berekor besar macam apa yang kamu lakukan?" "Yang marah," Suyan berkata dengan marah. Zhang Qingyu mendengus, melihat tangannya di dada dan melihat keluar mobil. Suyan tidak mengatakan apa-apa lagi, memandang orang-orang yang mengemudi. Shen bertanya, "Tuan, bagaimana dengan orang-orang itu sebelumnya?" "Yang mana?" "Orang-orang yang menabrak kita. Yang lain tidak ada hubungannya. Tentu saja mereka akan pulang. Anda harus bekerja sama dengan kami." "Oh ya, jika Anda tidak dapat memberikan kompensasi kepada pihak lain di sini, kami sarankan untuk menjual kendaraan real estate Anda." "Di mana Anda?" Pria itu berkata dengan santai. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi beberapa orang berubah seketika. "Kamu terlalu melanggar hukum." Zhang Qingyu mengerutkan kening. "Di tempat jual mobil atau rumah? Apakah ini benar-benar akan memaksa keluarga ini bangkrut? Aku harus menuntutmu." Suyan juga akan menjadi gila dan berteriak dengan gigi terkatup. "Pergi, beberapa idiot. Apakah Anda tahu siapa yang mereka? Mereka adalah pangeran dan putri di kota ini. Jika Anda memberi uang, itu akan menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda tidak melakukannya dengan patuh, saya khawatir Anda tidak akan melihat matahari besok." Supir itu mendengus dingin. "Kamu dan kamu. Itu terlalu menipu. Tidak ada hukum raja. Singkatnya, bahkan jika kamu membunuh kami, tidak ingin kami memberimu kompensasi sebesar pun." Zhang Qingyu meraung dengan marah. Bahkan itu adalah pria jujur. Su Guanggu tidak bisa duduk diam. "Oh well, karena kamu tidak tahu apa yang baik dan yang buruk, itu bukan salah kami." Pria itu mencibir dan menggelengkan kepalanya, dan dia tidak repot-repot memperhatikan beberapa orang dan mengemudi sendiri. Zhang Qingyu dan yang lainnya sangat marah sehingga mereka tidak marah. "Tapi di mana mereka, Lewen geng ini? Saya menimbangnya, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan." "Putri, pikirkan cara." Dengan tergesa-gesa Zhang Qingyu hanya berkata kepada Suyan,
Bu, apa yang bisa saya lakukan? Jika energi pihak lain telah mencapai tingkat ini, saya khawatir saya tidak dapat menangani pihak lain dengan hubungan teman-teman ini di sekitar saya. Jika itu benar-benar tidak berhasil, aku akan mengumpulkan beberapa dan memberi mereka uang. Apakah menurutmu kehilangan uang? Zhang Qingyu tampaknya dirangsang berteriak dan berteriak. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kami benar mengapa kehilangan uang? Tidak sepeser pun, Bu. Kamu berhenti bicara omong kosong denganku. Dengar, kamu segera memanggilku untuk menemukan Dokter Damar. Biarkan dia maju untuk menyelesaikan ini. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang itu. Bisakah mereka lebih besar dari Dokter Damar? Cepat dan panggil. Ma, Yang Hua, ada lebih banyak hal yang terjadi sekarang. Belumkah kamu membaca berita sekolah Suanyi? Bagaimana Lin Xinyi bisa menjaga kita? Aku tidak ingin menimbulkan masalah bagi orang lain. Suyan segera menolak. Kalau begitu kamu ingin melihat keluarga kita keluar. Ini ibumu. Dan melompat dari gedung. Zhang Qingyu berkata dengan mata terbelalak. Bu, bukan itu maksudku. Apakah kamu menelepon? Jika tidak, ibu akan membuka pintu dan melompat masuk sekarang. Setelah berbicara, Zhang Qingyu meletakkan tangannya di kanop pintu. Istri, apa yang kamu lakukan, bodoh? Su Guang buru-buru ingin menghentikannya. Jangan sentuh aku, keluar. Zhang Qingyu melototi dengan ganas. Su Guang bergidik dan bingung. Apa yang kamu lakukan? Orang yang mengemudi di depan merasa ada sesuatu yang salah dan berbalik dan bertanya. Namun beberapa orang mengabaikannya. Suyan sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan jiwanya dan berkata dengan cemas, Bu, tidakkah kamu mendesakku untuk bertarung? Kalau begitu cepatlah, Zhang Qingyu berkata dengan penuh semangat. Suyan tidak punya pilihan selain mengeluarkan teleponnya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia memutuskan untuk memutar nomor. Tetapi nomor teleponnya ditekan, ponsel Damar yang berdengung juga bergetar. Damar tanpa ekspresi mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol sambungan. Direktur Lin, saya minta maaf mengganggu Anda. Suyan sibuk menyapanya dengan hati-hati. Tapi detik berikutnya suara Damar datang dari samping telepon dan tidak ada yang mengganggu. Lagi pula aku di dalam mobil. Sekejap, mobil itu sunyi. Kecuali petugas patroli, semua orang di dalam mobil fokus pada Damar. Semua orang tercengang. Suyan tercengang. Zhang Qingyu dan Su Guang membuka mulut mereka, tapi mereka tidak bisa melambat untuk sementara waktu. Saya tidak tahu berapa lama sebelum beberapa orang pulih dari keterkejutan. Mengapa kamu memiliki ponsel Don Lin? Suyan bertanya dengan sangat dingin. Suyan, saat ini, tidakkah kamu percaya bahwa aku adalah Direktur Lin? Damar berkata dengan cemberut. Tidak apa-apa, Damar, jangan bicarakan itu, Direktur Lin. Dan kamu hanya dua wajah, dua orang. Apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu kehilangan akal? Apakah kamu akan mengatakan omong kosong seperti itu? Suyan sangat marah. Jangan panggil. Jam berapa sekarang? Damar masih ingin bercanda. Suyan, kenapa kamu tidak percaya padaku? Damar mengerutkan kening dan melirik pengemudi dan berhenti berpura-pura. Jadi dia meraih jarum perak dan siap menunjukkan kepada Suyan warna aslinya. Mungkin ini berdampak besar pada mereka dan mungkin membuat mereka tidak dapat diterima. Pada saat ini, Damar tidak ingin menyembunyikannya lagi. Tapi pada saat ini mobil berhenti tiba-tiba dan kemudian pintu ditarik terbuka dan beberapa orang dengan paksa menarik Damar dan yang lainnya keluar dari mobil. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan kami. Zhang Qingyu berteriak dan meronta. Damar tidak diseret. Tapi kali ini dia juga marah. Siapa pihak lain? Mengapa begitu agresif? Itu terlalu sombong. Aku ingin melihat siapa kamu. Damar, Shen berbisik dengan dingin dan mengikuti orang-orang ini. Setelah beberapa interogasi, tidak ada kecelakaan. Beberapa orang diminta untuk mengumpulkan 1 juta kompensasi dalam 24 jam untuk memberi kompensasi kepada pria bernama Nong Shao. Jika tidak, mereka akan dipenjara di sini setidaknya selama 1 tahun. Beberapa orang tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan menghadapi kekacauan seperti itu ketika mereka datang ke Fujian untuk mencari perlindungan. Suyan tidak punya pilihan selain menelepon kemana-mana untuk mengumpulkan uang. Zhang Qingyu menutupi wajahnya dan menangis untuk hidupnya. Tapi setelah sekian lama, Suyan hanya mengumpulkan 600 yuan, yang hanya 400.000 yuan untuk di rekening perusahaan tidak dapat diambil untuk sementara waktu.
Dan bahkan jika properti itu dijual, itu tidak dapat dilepaskan dalam waktu singkat. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Suyan cemas berbalik. Zhang Qingyu juga mengerutkan kening sambil memegang telepon. Bahkan Suyan hanya bisa mengumpulkan begitu banyak kecuali dia menarik wajahnya dan meminta keluarga Zhang untuk itu. Jangan katakan 400.000. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan 40.000. Tetapi pada saat ini Damar tiba-tiba berjalan dan berkata langsung kepada orang-orang yang menjaga di luar. Kami punya uang. Jika itu hanya kartu yang tidak berguna, lupakan saja. Karena Anda tidak menginginkan kartu lalu, saya baru saja mentransfer uang langsung di ponsel. Saya hanya lupa membuka sistem pembayaran ini di ponsel saya, kata Damar dengan tenang. Benarkah? Pria itu sedikit terkejut. Kamu minta uang kepada kami lagi, tapi kamu tidak percaya kami punya uang. Apa maksudmu? Damar bertanya balik. Pria itu ragu-ragu sejenak lalu mengangguk dan berkata, oke silahkan, tapi kami akan memanggil Tuan Muda Nong untuk mengkonfirmasi. Jika Anda mempermainkan kami lagi, itu akan menjadi kejahatan tambahan dan Anda harus tahu apa konsekuensinya. Setelah itu, pria itu memberikan kode QR. Damar mengambil ponselnya dan memindainya dan mulai membayar. Tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan pembayaran. Pria itu segera menelpon Nong Xiao. Halo Pak Nong, pelakunya telah membayar ganti rugi 1 juta kepada Anda. Saya ingin mengkonfirmasi dengan Anda. Jika Anda telah menerimanya, bisakah kami melepaskan orang ini? Apa? Apakah Anda benar-benar membayar? Telepon Nong Xiao menggorokkan kening. Tuan Muda Nong, tolong konfirmasi. Jika itu benar, maka biarkan mereka pergi. Biarkan orang itu pergi. Biarkan mereka pergi. Apakah menurut Anda Lao Zu benar-benar melakukannya untuk jutaan ini? Lao Zu teriak pada pengemudi itu. Petani muda, apa maksudmu? Katakan pada mereka bahwa aku tidak menerimanya, lalu beri mereka beberapa petunjuk dan beritahu gadis itu bahwa jika dia ingin datang ke Yelang Club malam ini denganku, tidak perlu untuk memberikan uangnya. Aku berhenti menyelidiki masalah ini. Tuan Muda Nong, sebaiknya jangan membuat masalah besar tentang ini atau itu tidak akan berakhir dengan baik. Tai Hang, Anda telah berhenti membeli akun saya. Tidak. Apa yang Anda bicarakan, Tuan Nong? Di Puchen, beraninya kami tidak memberi Anda wajah. Pria itu berkata dengan tergesa-gesa, terus-menerus menyeka keringat sangat gugup. Kalau begitu cepat bawa gadis itu. Nong Xiao bersenandung dengan menutup telepon, tapi begitu panggilan terputus, layar ponselnya tiba-tiba menyala. Baris teks muncul di layar. Transfer berhasil, akun Anda telah berhasil ditransfer ke sejumlah 100 juta. Damar sudah kehilangan banyak kesabaran. Berulang kali membantu Suyan dengan kebaikan, tetapi sebagai gantinya tidak mengerti dan menegur. Jika dia tidak merasa bahwa Suyan benar-benar melakukan yang terbaik, mengapa dia tinggal di sini? Suyan sedikit terkejut melihat ekspresi Damar. Untuk beberapa alasan dia selalu merasa Damar aneh hari ini, tapi tidak bisa mengatakan apa yang salah. Apa maksudmu? Apakah kamu akan menemui Tuan Muda Nong? Ya, aku juga punya beberapa teman di Puchen. Aku ingin berurusan dengan mereka, jadi seharusnya tidak menjadi masalah, kata Damar. Hanya kamu masih punya teman. Saya pikir bahwa jika kamu melakukannya, kamu pasti akan menjadi teman. Apa gunanya memiliki kebijakan yang sama denganmu? Qingyu berkata dengan jijik. Damar terlalu malas untuk memperhatikannya, hanya menatap Suyan menunggu jawaban. Suyan menatap Damar dengan tenang dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, Damar, masalah ini tidak boleh dikacaukan, karena kamu harus tahu keseriusan masalah ini. Masalah sekarang, tapi itu masalahmu. Aku berkata, jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak akan pergi, kata Damar dengan tenang. Aku percaya padamu. Hampir saat Damar selesai berbicara, Suyan segera menjawab. Damar tertegun sejenak, sangat luar biasa. Xiaoyan, kamu, Bu. Sebenarnya saya dapat melihat bahwa Damar telah bekerja keras dan berusaha memecahkan masalah ini. Jika demikian, mengapa kita tidak mempercayainya sama sekali? Bisik Suyan. Bahkan dia tidak berdaya. Sekarang tidak ada yang tersisa. Satu-satunya yang sisa lakukan adalah menjadi kuda mati dan menjadi dokter kuda hidup. Damar, cobalah temukan temanmu dan lihat apakah kamu bisa menghadapinya. Aku akan menemukan cara untuk mengumpulkan uang. Jika temanmu tidak sama sekali, kamu datang ke cabang Yuanghua di Puchen
untuk menemukanku. Pergi ke Tuan Muda Nong untuk menyelesaikan masalah ini. Suyan berkata dengan suara serak, matanya sedikit merah. Oke, Damar mengangguk berbalik dan pergi. Suyan diam-diam mengawasinya naik taksi dan menghela napas. Dengan suara rendah, matanya penuh dengan ketidakberdayaan dan kesulitan. Taksi melaju sekitar 20 menit dan berhenti di depan clubhouse dengan banyak mobil sport yang diparkir di depan dekorasi mewah. Tuan, apakah Anda ingin menghabiskan waktu di sini? Saya mendengar aksen Anda sebelumnya. Anda tidak terlihat seperti orang lokal. Saya harus mengingatkan Anda bahwa tempat ini adalah tempat paling mahal di Puchen dan konsumsi minumannya adalah 100.000 yuan. Anda harus berhati-hati. Sopir itu memandang Damar yang hendak turun dari bus dan tidak bisa menahan tawa. Damar menghentikan tubuhnya dan melirik pengemudi. Tempat ini sangat kuat. Apakah Anda tahu siapa bosnya? Ya Tuan. Tuan muda kita di Puchen, Nong Hao. Nong Hao, siapa itu? Saya pergi, Pak. Anda bahkan tidak tahu tentang Nong Hao dan Nong Xiao. Dia adalah pewaris pertama dari keluarga petani, kan? Di Puchen kami ini dia. Sopir itu mengguncangkan jempolnya. Apakah itu sangat kuat? Berani. Berapa umur para petani yang berani begitu melanggar hukum? Apakah mereka tidak takut? Apa yang mereka takutkan? Gunung-gunung tinggi dan kaisar jatuh? Belum lagi latar belakang kerajaan petani di Puchen. Siapa yang mereka takuti? Supir itu tertawa. Damar mengangguk diam-diam, membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Bos, ini nomor telepon saya. Jika Anda selesai bermain, Anda dapat menelepon saya. Saya akan ke sana kapan saja. Sopir menyerahkan kartu nama. Damar mengambilnya dan berjalan menuju gerbang. Tuan, tolong tunjukkan kartu keanggotaan Anda. Jika bukan anggota di sini, Anda tidak bisa masuk dan berbelanja. Orang di pintu segera menghentikan Damar dan berkata dengan serius, "Aku di sini untuk mencari seseorang, bosmu Nong Hao," kata Damar. "Kosong. Mencari bos kita." Pria itu tertegun sejenak lalu dengan ragu-ragu berkata dengan suara rendah, "Tunggu sebentar." Setelah berbicara, dia mengeluarkan walkie-talkie dan mengucapkan beberapa kata. Setelah beberapa saat, "Tuan bos, kami sangat sibuk." Dia mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk melihat Anda. Jika dia benar-benar ingin bertemu dengannya, silakan minta istri Anda untuk datang. Pria itu berkata dengan senyum aneh di sudut mulutnya. Jelas dia sudah menebak apa yang sedang terjadi dan petani ini pasti melakukan sesuatu seperti bos. "Bosmu? Kamu benar-benar tidak melihatku?" Damar bertanya balik dengan cemberut. "Nak, bosku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Aku akan memberitahumu dengan sopan. Jangan taruh hidungmu di wajahmu dan keluar, atau aku akan membunuhmu." Pria itu tampak tidak sabar, jadi dia berhenti bersikap sopan. Damar mengepalkan tinjunya dan hendak memaksa jalannya. Namun saat ini sebuah mobil mewah terparkir di pinggir jalan. Kemudian beberapa pria dan wanita muda datang. Salah satu dari mereka Damar telah melihatnya, dan itu adalah gadis buas yang dia temui di jalan raya sebelumnya. "Yo, kamu terlihat familiar. Kenapa kamu di sini? Mungkinkah kamu datang untuk memohon pada petani?" Gadis tajam itu menyipitkan mata ke Damar dengan senyum main-main di wajahnya. "Maaf Nona Chai, saya akan segera meledakkan orang ini." Orang di pintu buru-buru membongkok dan membungkuk. "Ledakan? Apa?" Tuan Muda Nong tidak melihatnya. Tanya gadis tajam. "Tuan Muda Nong sedang menghibur beberapa teman hari ini. Mungkin saya tidak punya waktu untuk bertemu dengan orang-orang yang menganggur ini. Kalau begitu, bukankah dia kehilangan banyak kesenangan?" Wanita yang tajam itu tersenyum sedikit dan melirik Damar. "Ikut denganku, kamu bisa memberitahuku apa yang ingin kamu katakan." Miliknya. Damar berpikir sebentar, tapi dia tidak sopan dan mengikuti dengan tenang.